Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara konfigurasi routing OSPF dengan 10 router. Namun sebelum masuk ke penjelasan konfigurasinya secara langsung, saya akan menjelaskan teori tentang routing OSPF itu sendiri. Sini ada tugas routing OSPF dengan 10 router oleh saya, nama Iqbal Rivaldi, NPM 2075356, kelas MI 3B, pelajaran jaringan dan komunikasi data. Sebelum kita bahas apa itu routing OSPF, kita bahas dulu apa sih itu routing. Jadi routing itu adalah proses pengiriman data ataupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain. Router adalah perangkat yang bisa kita gunakan untuk menjalankan fungsi routing tersebut. Kemudian apa sih itu dynamic routing? Dynamic routing itu adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dan saling memberikan informasi satu dengan lainnya juga yang dapat mengubah isi providing table tergantung keadaan jaringannya. Nah, salah satu protokol dynamic routing yaitu adalah OSPF atau kepanjangan dari Open Shortest Path First, merupakan sebuah routing protokol berjenis IGRV, Interior Gateway Routing Protocol, yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan internal maksudnya adalah jaringan di mana kita masih memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, dan memodifikasinya. Kemudian setelah membahas apa itu routing OSPF, kemudian di sini saya akan mencoba mempraktikkan di mana ada tugas konfigurasi routing OSPF dengan 10 router. Nah, untuk penjelasannya langsung saja kita masuk ke konfigurasinya secara langsung. Kemudian kita coba buka aplikasi Cisco Packet Tracer yang ada di komputer masing-masing. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer versi 8.0.1. Silakan teman-teman buka aplikasi Cisco Packet Tracer tersebut. Nah, jika sudah terbuka muncul lembar kerjanya, kita atur dulu user profile. Di sini namanya saya kasih nama saya Iqbal Rivaldi dengan email saya rivaldi66@gmail.com. Untuk keterangan nama Iqbal Rivaldi dan option user profile NPM 2075356. Pelajaran kelas MI 3B. Oke, jika sudah langsung saja di oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah topologi untuk routing OSPF kita, di mana di sini membutuhkan 10 router, di mana masing-masing router nanti akan saling terhubung dan kita akan menghubungkannya dengan menggunakan konfigurasi routing OSPF. Jadi di sini silahkan kita buat terlebih dahulu bentuk topologinya. Di sini saya buat kita gunakan router terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router versi 19.41. Sebelumnya kita rubah dulu portnya menjadi
kita banyakkan kabel serialnya. Jadi kita tambahkan port serial. Sebelumnya kita matikan dulu perangkat routernya, kemudian kita tambahkan port serial di port yang masih kosong. Dan jika sudah, kita hidupkan lagi. Nah, untuk mempersingkat pengerjaan, ini kita copy saja. Itu pun di sini. Sini kita buat 5 terlebih dahulu. Oke. Silahkan disusun seperti ini. Nah, kemudian sini saya juga akan menggunakan satu PC. Di sini satu PC. Di sini juga terdapat satu PC. Dan di sini juga terdapat satu PC. Dan di sini juga terdapat satu PC. Nah, sehingga akan membentuk topologi seperti ini. Setelah seperti ini, kita coba untuk memasangkan kabel serial di perangkat router ini. Silahkan klik kabel serial. Ini saya memilih serial. Silahkan dipasang. Di sini saya akan membuat jalur redundant menggunakan OSPF routing, di mana maksud dari jalur redundant adalah jika salah satu jalur itu terputus, maka paket masih bisa diteruskan melalui jalur lainnya. Di sini saya akan membuat dia terhubung seperti ini. Dan silahkan diisi. Oops. Serial. Oke. Sini sudah kita pasang kabelnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan PC-nya ke routernya. Nah, di sini langsung saja kita gunakan PC-nya. Hubungkan PC-nya seperti ini. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita sudah mendapatkan 5 router dengan 4 end device, yaitu berupa PC. Selanjutnya kita coba copy saja untuk mempercepat pengerjaan. Kopikan. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini bentuknya. Kemudian kita coba hubungkan juga dari sini 3 bit ke sini, kita menggunakan kabel cross. Dan di sini juga masih ada satu port lagi menggunakan kabel cross juga. Di sini juga menggunakan kabel cross. Oke, sudah terbentuk topologi yang kita buat, dimana terdapat 10 router. Sini terdapat 5 router, sebelah kiri dan sebelah kanan juga terdapat 5 router. Sudah ada 10 router yang sudah kita pasang masing-masing untuk kabelnya. Langkah selanjutnya adalah kita setting IP address. Dan di sini kita masuk ke PC 1. Di sini kita buat saja IP addressnya 19.8
10.1 sebagai gateway, 10.1. Oke. Kemudian di sini kita beri juga IP 20.1. Kemudian untuk gateway-nya 20.1. Oke. Oke, di sini kita kasih saja 30.2 sebagai alamat IP address-nya dan gateway-nya adalah 30.1. Dan di sini kita kasih 40, rubah dulu namanya. Oke. Dan di sini kita kasih IP address-nya 40 saja, 10.1 sebagai gateway, 10.2 sebagai IP address. Oke, sudah sampai di sini. Karena di sini banyak sekali kabelnya, supaya tidak bingung kita lepas dulu di sini. Oke, seperti ini saja terlebih dahulu. Dan kita coba konfigurasi IP terlebih dahulu di router 0, dan kita di depan Google terminal, kemudian kita host name-nya dulu jadi router 1. Oke. Dan kita IP address interface terlebih dahulu. Interface gigabit 0/0, IP address 192.168.10.2. Netmasknya kita masukkan juga. Oke, dan shutdown. Nah, sudah hijau di sini. Kemudian kita setting juga IP yang di sini. Dan enable configure terminal interface. Kita kasih nama dulu. Name router 2. Interface gigabit 0/0 dengan IP add 19.20.1. Netmasknya 255.255.255.0 dan shutdown. Oke, beres. Di sini ada salah, jadi no IP address 10.1. No shutdown. Dan di sini kalau kita lihat 10.1 oke. Dan di sini 20.1 oke. Di sini juga kita coba setting IP juga untuk menuju ke komputer PC. Ini kita interface gigabit 0/0 dengan IP address 192.168.30.1 dengan netmask 255.0. Kita mau shutdown. Oke, kita rubah juga untuk hostname-nya router 3. Dan kita masuk ke router 4 di sini, ke CLI juga. Dan kita hidupkan configure terminal INT gigabit 0/0
Ini IP ADD kita masukkan 192.168.40.1 dengan netmasknya 255.255.255.0 dan kita no shift ke sudah hijau. Kita rubah juga namanya jadi router 4. Oke, beres. Dan di sini juga kita atur penempatan IP address-nya agar mudah dalam penyetingan ya. Sini kita buat IP-nya. Sini saya singkat saja menjadi 50.1, maksudnya 192.168.50.1. Sini 50.2. Oke, dan sini 60.1, sini 60.2. Sini saya singkat saja supaya mudah untuk dilihat. Sini juga 70.1, di sini 70.2. Oke, dan di sebelah sini di 80.1 dan sini 80.2. Oke, dan untuk yang di sebelah sini kita kasih sini 90.1, ini 90.2. Oke, kemudian di sini kasih 100.1 dan di sininya kita buat 100.2. Oke, dan di sini buat 101.1 dan di sini 101.2. Ini di sini saja. Oke, di sini 102.1, sini 102.2. Oke, sini sudah kita perlihatkan untuk IP address yang akan kita setting. Sini coba kita hilangkan terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita coba untuk konfigurasi dari routing OSPF-nya. Di sini kita rubah dulu nama routernya. Sini router 1 dan router 2. Ini router 3, router 4. Oke, sudah kita rubah. Dan kita coba untuk memasukkan IP address-nya. Di sini kita lihat dulu untuk detail port-nya. Dan di sini untuk mempermudah coba kita hapus terlebih dahulu ini. Oke, ini untuk mempermudah kita saja melihatnya. Di sini kita exit terlebih dahulu. Configure terminal.
Kemudian di sini kita tulis interface serial 0/0/0 dan kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.100.2. Netmasknya kita masukkan juga. Dan kita shutdown. Oke, beres. Dan kita masuk ke sini CLI, dan konfigurasi dari sini ke sini. Enable configure terminal, interface ke ini, ke serial 0/0/0. Serial IP address 192.168.100.1 dengan netmask 255.255.0 dan kita mau shutdown. Oke, kabelnya sudah berubah warnanya. Dan kita coba pasang juga kabel yang ada di sini. Serial 00/1 dan PNT interface serial dari 0/0/1 dan IP ADD-nya ini ya, kita gunakan 50.1 dan 8.50.1 dan mesin juga kita masukkan dan kita mau shutdown. Oke, beres. Dan di sini masuk juga ke interface dari serial 0/0/0 dan IP address 192.8.50.2. Masukkan juga netmasknya dan kita mau shutdown. Coba kita lihat terlebih dahulu option di preference ini. 0/1. Coba kita masuk ke IP address dulu. Sini kita coba lihat itu kabel yang mengarah ke 00/1. Masuk switch configure terminal, interface serial 0/1 dengan IP address 19.50.2. Masukkan juga netmasknya 25.0. Mau shutdown saja. Oke, sudah beres untuk di sini. Kemudian coba juga pasangin di sini 0/1. Oke, di sini S00. Interface serial 00/1. Kemudian kita coba masukkan IP address 192.168.60.1. netmask juga kita masukkan. Oke, kita
no shutdown. Oke, beres. Dan kita masuk ke router 2. Ini kita lihat dulu untuk IP. Untuk menuju ke kabel yang terhubungnya, di sini menggunakan 00/. Itu IP ADD 119.8.60.2, dan masnya juga kita masukkan dan di exit. Selanjutnya kita coba hubungkan ke router sebelahnya. Dan sorry, paste dan label. Ini kita coba hubungkan ke router yang di tengah. Sini interface-nya 0/0. Di sini interface-nya 0/11. Coba sini serial 0/11. Sebelah sini option preference, kita coba sini. Coba kita on kan semua dulu untuk mempermudah. Di sini interface yang digunakan adalah interface yang digunakan adalah interface serial 00, dan IP address-nya itu 19.101.1, dan masnya kita masukkan. Dan now shutdown juga. Dan kita keluarkan. Kemudian sini untuk arah sana. Sini kita kasih juga IP address. Itu IP address 19.68.101.2, masnya kita masukkan dan kita now shutdown. Oke, sudah menyala. Dan langkah selanjutnya kita coba konfigurasi yang 70.1 ini. Option friends so. Oke. Ini kita coba ke interface serial 0/1/0, dan masukkan IP address-nya yaitu 19.70.1, dan masnya juga kita masukkan. Ini kita now shutdown. Oke, ya kita masuk ke sini untuk interface-nya. Masuk ke interface ke serial 0/1/0, dan masukkan dulu dengan IP address
19.68.70.2. Nextnya kita masukkan IP add 119.68.70.22 yang 2 70.2.255.255.255.0 dan kita X saja. Kemudian kita coba terhubung ke router, yaitu interface 0/0/1 interface serial 0/0/1 dan kita masukkan IP address-nya yaitu 102.168.102.2. masih kita masukkan dan kita masukkan. Oke. Coba hilangkan dulu labelnya. Sini di sini cari dulu 0/0 dari sini 100.2 0/01 70.2 dan coba di sini seperti yang ini kan 101 di option preference label itu terlihat di sini. Option preference kita ini untuk port serial sini 101. Oke, sini ke sana ini 101 dari sana sini ke port 0/0. Oh, 0/0 berarti. Untuk yang di sini kita pindahkan saja ke 0/0 ini. Dan yang di sini tadi di sini, di sini 100.1. Oke, sudah yang di sini. Dan kita coba masuk konfigurasi yang di sini. Nah, IP yang belum terisi yaitu di sini. Ini kita masukkan IP 90.1. Oke, dan untuk yang di sebelah sini masukkan 90.2. Oke, kemudian untuk yang di sebelahnya serial ini, kemudian kita isi IP 192.80.2. dan untuk yang di sini kita
kita kasih IP address 192.168.80.1. Bisa juga melalui di sini untuk pengisian IP address. Sini supaya agak cepat, dan juga tadi saya sedikit keliru tentang nama interface-nya. Nah, di sini sudah hidup semua untuk kabelnya, dan juga IP-nya sudah kita setting. Kemudian kita coba berkirim pesan antar perangkatnya. Sini masih in progress, kemungkinan sini ada 10.1. Oh, di sini IP-nya menghilang. 10.2. Oke. Sini kita coba kirim pesan dan successful ya. Sudah terhubung. Ini dari sini ke sini juga successful, dari perangkat sini ke routernya successful. Sini successful, dari router ini ke router sini sukses, router sini ke sini sukses, ini ke sini, dari sini ke sini and progress. Coba kita lihat lagi jika masih in progress. Tuh mana layar? Oh, di sini. Jadi 10.1. Oh, ini masuknya ke sini. Ada sedikit kesalahan sedikit. 101. Di sini baru menggunakan IP ini. Oke, kita uji lagi konektivitasnya. Sudah terhubung, sudah successful. Ini sudah sukses juga. Dari sini ke sini juga sukses, dan dari sini ke sini sukses, sini ke sini sukses, sini ke sini sukses, dari sini ke sini juga sukses. Jadi perangkatnya sudah terhubung. Nah, dari sini ke sini belum bisa terhubung, ataupun dari sini ke sini juga belum, karena belum kita setting konfigurasi router OSPF-nya. Kemudian setelah berhasil yang di sini, kita coba untuk konfigurasi yang ada di sebelahnya. Kita munculkan dulu untuk table portnya. Dan di sini supaya tidak bingung, kita coba konfigurasi PC terlebih dahulu. Sini menggunakan IP 101.102. Terus 168.110.1 sebagai gateway. Sini IP-nya kita taruh di sini 2, dan masuk ke router ini kita kasih namanya router 6. Ini rubah dulu display-nya di router 6 dan masuk ke CLI. Dan di sini kita hidupkan enable configure interface gigabit 0/0 dengan IP add 192.168.110.1. networknya kita masukkan juga dan shipkan. Oke, sudah hijau, dan kita coba ke perangkat yang di sini. Ini kita ganti namanya menjadi router 7.
Dan di sini kita coba menggunakan IP 111. Gateway-nya titik 1, masuk ke routernya juga sama seperti yang sebelumnya. Kita hidupkan dulu interface dengan IP 98.111.1. Interface gigabit 0/0. Di sini interface gigabit 0/0. Dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 sesuai dengan gateway-nya 111.1. dan netmasknya 255.255.255.0 dan kita mau shutdown. Dan berubah warnanya menjadi hijau. Dan kita setting juga di sini. Kita ubah sini menjadi 108.1.1.2. Ini juga kita rubah menjadi 112. Sini 2. Oke. Dan di sini kita sama juga CLI enable configure terminal interface gigabit 0/0 IP address dengan IP address 192.168.1.1 no shutdown. Oke, sudah hijau. Dan kita masuk ke sini, setting juga IP address-nya 113 di sini. Oke, kita kasih nama di sini. Dan untuk di sini juga kita sama setting IP address-nya. Configure terminal interface gigabit 0/0 dengan IP address 1998.113.2.1. netmasknya kita masukkan juga dan no shutdown. Oke, sudah kita coba. Dan kita coba untuk konfigurasi masing-masing router ini untuk mempermudah kita supaya tidak keliru. Nah, coba kita hapus saja dulu. Untuk kabel yang sudah terhubung ini kita coba hapus supaya kita tidak mudah keliru. Ini router 6, sini kita ganti router 8. Dan sini display name kita juga ganti menjadi router 9. Sini kita jadikan router 10. Oke, beres. Sini kita kasih IP address dulu. Itu 113, berarti di sini 114. Sini saya singkat saja ya. Jadi 114.1, 114.2. Oke, kita masuk ke CLI lagi. Lalu coba ke interface, ke serial 0/0/0
dan masukkan IP addressnya 119.168.114.1. masnya kita masukkan dan kita no shipment saja. Oke, ke router 10 kita masuk juga ke CLI. Dan di sini kita hidupkan terlebih dahulu configure terminal. Ini kita masukkan interface serial 0/0/0. IP addressnya adalah 192.168.114.2. Pasti juga kita masukkan dan kita mau shutdown. Nah, kabelnya sudah hijau dan kita coba konfigurasi juga dari sini ke sini. Dari sini terlebih dahulu. Sini 0/0 dan kita copy saja di sini. Untuk IP di sini adalah 115.115.2 dan di sini 115.1. Nah, seperti ini. Dan kita masuk ke CLI dan kita masuk ke interface serial 0/0. Masukkan IP addressnya terus 192.168.115.2. masukkan juga netmasknya dan kita no shutdown dan masuk ke router 10. Kita isi juga IP addressnya, interface ke serial 0/0/1. Dan di sini kita masukkan IP address 192.168.115.1. masukkan juga netmasknya dan kita no shutdown. Paste serial IP add dan no shutdown. Oke, sudah berwarna hijau kabelnya. Dan selanjutnya dari sini ke sini kita tentukan dulu IP-nya, yaitu 116 saja 2. Ini sininya 16.1. Oke. Sudah di sini. Dan kita masuk ke konfigurasi CLI-nya. Sini kita masuk ke interface serial 0/1/0. Masukkan IP addressnya 192.168.1.6.1 dan busnya juga kita masukkan. Ini kita no shutdown. Kita ke router yang selanjutnya. Masuk ke interface dari serial 0/0/0 dengan IP addressnya 92.168.116.2 dan busnya juga kita masukkan dan kita no shutdown. Kabelnya sudah warna hijau. Coba juga di sini. Oke, di sini masuk ke interface 0/1/1. Sebelumnya kita
beri IP dulu untuk di sininya. Ini kita menggunakan 117.1.2. Oke. Serial 0/1/1 dan serial dan IP addressnya 192.168.1.1. Masukkan juga net masknya 255.255.255.0 dan sudah. Dan untuk router yang sebelahnya juga sama, kita ke interface serial 0/0/0 dan IP addressnya itu 192.168.1.1.2 dan masih juga kita masukkan dan kita masukkan. Oke, sudah hijau semua. Kita coba hubungkan juga yang dari sini ke sini. Kita beri juga IP-nya yaitu 118.1.2. Oke, masuk saja ke interface dari interface serial 0/0/1. Kita masukkan IP address yaitu 192.168.1. Masukkan juga net masknya dan kita masuk dan oke, beres yang di sini. Kita ke sebelahnya. Masuk dulu ke interface dari serial 0/0/1 dan IP addressnya adalah 192.168.1.2 dan berikut net masknya dan now shutdown. Sudah hijau kabelnya. Kita coba simpan dulu filenya. Ini saya coba simpan dulu filenya. Recalling 5.6. Oke, sudah simpannya. Kita lanjutkan lagi mengisi IP addressnya serial 001. Oke, sini kita masukkan ke interface dari serial 0/1/0 dan masukkan IP addressnya yaitu kita buat juga di sini di 119 ya. Addressnya adalah 92.168.1.2. Masukkan juga net masknya dan masukkan. Oke, masuk juga ke router yang sebelahnya dan interface serial 0/1
Dan masukkan juga IP address 192.168.119.1. Netmasnya juga kita masukkan. Ini kita no SH. Oke, selanjutnya di sini kita hubungkan masuk ke interface. Di sini kita buat dulu halaman IV-nya. Sini terpakai 120. Oke, kita masuk ke interface serial dari 0/1/0 dan IP address-nya adalah 119.168.120.255.255.255.0. Kita no shift down saja. Dan ke router yang ada di seberangnya. Dan kita ke interface serial 0/0/1 dan masukkan ke IP address 119.120.1. Masnya juga kita masukkan. Ini kita no shift down. Kabelnya sudah berubah warna menjadi hijau. Dan kita coba hubungkan juga yang di sini ke sini. Nah, masuk ke interface jadi serial 0/1/0 dengan IP address-nya adalah sini 121.1.2. Oke, sini kita masukkan IP address-nya adalah 192.168.121.1. Netmasnya juga kita masukkan. Dan kita masukkan. Dan untuk router sebelahnya juga sama. Kita masuk dulu ke interface dari serial 0/1/0 dan kita masukkan IP address-nya adalah 192.168.1.2. Netmasnya juga kita masukkan 255.0. Kita no shift down. Oke, sini sudah berhasil kita hubungkan semua. Kita coba uji konektivitasnya. Successful ya, successful. Dari sini ke sini successful. Oke, dari sini ke sini sukses. Dari sini ke sini sukses. Sini ke sini sukses. Sini ke sini juga sukses. Dari router sini ke router sini sukses. Router ini ke sini juga sukses. Sini ke sini juga sukses. Sini ke sini sukses. Oke, sini sudah terhubung perangkatnya dengan routernya. Kemudian kita coba juga menambahkan IP untuk menghubungkan antara beberapa router ini. Dan kita coba sini bentuk IP-nya adalah di sini kita masuk 19.130.1 dan di sini saya kasih 30.2. Oke, di sini juga 31 dan 32 32
2. Oke. Di sini sudah kita coba berikan IP-nya. Coba di sini kita berikan IP address itu ke interface gigabit ya. Kita hidupkan dulu routernya, interface ke gigabit 0/0, mana IP-nya adalah IP address 192.168.130.1, masukkan juga netmasknya. Yang kita mau shutdown dan beralih ke sebelahnya. Kita tuliskan juga interface gigabit 0/0 dengan IP address adalah 19.130.2. Netmasknya juga kita masukkan, hanya 25.0. Oke, saja di enter, kemudian masuk dan saja. No shutdown. Oke, gigabit Ethernet. Gigabit Ethernetnya, oke. Ini view reference. Reference-nya kita akan dulu ini. Di sini gigabit 1. Oh, oke. Ini kita masukkan IP-nya sudah di sini. Titik 2. Ini di sini ternyata. Oke. 2/1. Survive. Kemudian di sini kita masuk IP-nya adalah 19.8.30.1. Oke, di sini untuk 0/0-nya adalah 19.8.1. Oke. Terhubung coba sudah successful. Oke, di sini kita atur juga IP address-nya. Ini coba kita masuk mengisinya di sini saja. Di sini adalah 131 dan di sini adalah 131.2. Dan untuk yang di sini 132.1. Dan untuk yang di sini adalah 132.2. Oke. Ini coba kita kirim pesan sini ke sini. Dari sini ke sini sudah successful.
Sini kita perhatikan, oh ini belum di on kan. Oke, dari sini ke sini, dari sini ke sini sudah successful. Di sini juga, sini ke sini successful. Oke, kita sudah berhasil membuat topologi jaringannya. Terdapat 10 router dan sudah masing-masing terhubung. Sudah kita uji konektivitasnya juga sudah terhubung. Namun di sini untuk masing-masing berbeda network dia belum bisa terhubung. Seperti dari sini ke sini bisa terhubung karena belum kita setting konfigurasi routing OSPF-nya. Nah, untuk konfigurasi routing OSPF seperti ini, bisa ketik router SPF 1 dan kita masukkan network yang ada di bawahnya, kemudian kita perkenalkan network yang terhubung dengan dia dan masuk ke area 0. Dan kita coba dari router 1, kita hidupkan configure terminal, mungkin kita router SPF 1, kemudian sudah router SPF 1, kita ketikkan network seperti ini ya, router SPF 1, kemudian network yang ada di bawahnya itu 192.168.10.0. Nah, di sini dia menggunakan wildcard, bukan lagi netmask. Wildcard itu sendiri adalah kebalikan dari netmask. Jadi di sini kita masukkan wildcard 255.0.0.0.255 dengan areanya area 0. Oke, network yang di bawah sudah masuk. Kita masukkan juga network yang 60. Network yang 60 kita masukkan, network yang 50 juga kita masukkan, dan network yang 100 juga kita masukkan. Oke, beres. Kita exit saja. Dan di router 2 kita masuk juga ke enable configure terminal router SPF 2, router SPF 2. Ini kita masukkan nih networknya yang ada di bawahnya 19.98.20.0 wildcard 000 tik 255 dengan areanya 0. Oke, dan kita masukkan juga network yang 60 kita masukkan, network yang 70 juga kita masukkan. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti sudah ada yang bertukar informasi, yaitu dari sini ke sini. 70 sudah kita masukkan, yang 101 kita masukkan. Oke. Kita exit saja. Dan kita coba di router ketiga. Keluar dulu. Configure terminal router SPF 3 dengan network itu yang ada di bawahnya, yaitu 192.168.30.0 wildcardnya 23255 area 0. Oke, dan yang 30 sudah masuk, kemudian kita masukkan juga network 70 dan network 80 dan network 80 juga kita masukkan, dan network 102 kita masukkan. 102 kita masukkan. Oke, dan kita exit saja. Dan di router 4 sama juga caranya. Itu kita masuk ke
router SPF4, dan networknya yang ada di bawahnya terlebih dahulu 40.0, wildcardnya 55, area 0, dan kita masukkan juga network yang 50, yang 90 dulu, dan yang 90, kemudian yang 80 juga kita masukkan, dan juga yang 50 juga kita masukkan. Yang 40 sudah kita masukkan, 90 juga sudah, 80 sudah, yang 50 juga sudah, kemudian yang satu lagi yaitu 132 kita masukkan. Untuk yang ini juga tadi 130 bisa kita tambahkan networknya, router SPF 3, networknya yaitu 130 kita tambahkan juga 30. Oke. Nah, tinggal router 5 yang belum kita konfigurasi. Sini kita masuk ke CLI juga. Ini kita router SPF 5, masukkan networknya yaitu kita coba masuk yang 90 terlebih dahulu, 98.90.0, wildcard 23255, area 0. Oke, dan network yang 100, oke, dan network yang 101, network yang 101, dan network yang 102. Jika muncul seperti ini, biasanya dia sudah mulai bertukar informasi, sudah mulai terhubung. Oke, masukkan juga yang 131, 1 ya 0. Oke. Nah, jika sudah bergerak seperti itu, kita coba lakukan pengiriman pesan dari sini ke sini. Nah, dia sudah successful dari sini ke sini. Coba lagi berkirim. Nah, sudah successful. Nah, sehingga dari sini ke sini, dari sini ke sini berkirim pesan sudah successful. Dari sini ke sini successful, dari sini ke sini successful, sini ke sini successful, dan dari sini ke sini juga sudah successful. Oke. Dari sini ke sini router ini juga sudah successful. Nah, kita sudah berhasil mengkonfigurasi router SPF 5 router yang ada di sebelah kiri, sudah terhubung semua perangkatnya. Selanjutnya kita coba untuk konfigurasi routing SPF yang di sebelah kanan. Kita mulai dari yang router 6 dulu, dan kita masuk ke CLI juga, yang kita ketikkan router OSPF yaitu 6 dengan network 19.8 110 titik 0, sebentar 110, oke, 110.0 dengan wildcard 000.255 dengan area 0, 110.0 wildcardnya area 0. Kemudian kita masukkan juga network sebelahnya yaitu 114, kita masukkan, kemudian 121 juga kita masukkan, 121 kita masukkan, dan 118 kita masukkan. Kemudian untuk ini 132.2 juga kita masukkan, 132. Oke.
Oke, di sini sudah. Kemudian kita coba ke router 7. Kita masukkan juga ke CLI. Di sini terus dahulu router OSPF 7, networknya yang terbawah yang terlebih dahulu 998.111.0, wildcardnya 000.255 area 0. Dan kita masukkan juga IP yang 130-nya. Ya, kita kenalkan juga yang 118 kita kenalkan. Kemudian kita kenalkan juga 119, 111, 130 sudah, 18 sudah, 119 sudah, 115 juga kita kenalkan. Oke, nya ke router 8 sama juga ini. Kita lakukan dahulu enable configure terminal router OSPF 8 ya, networknya itu yang bawahnya dari dulu 998.112.0, wildcard 255 area 0. Dan coba juga 119 0, kemudian 116. Oke, 116 0, kemudian 120. Oke, 112, 119, 116, 120. Oke. Dan ke router 9 juga kita lakukan configure terminal networknya router SPF ke 9, networknya adalah 192.168.113.0, wildcard 255 area 0. Oke, dan kita kenalkan juga yang 121 kita kenalkan, 117 juga kita kenalkan, 117 kenalkan, dan kenalkan juga 120. Oke, 120, 117, 121 dan 113. Oke. Dan di router terakhir, router 10, kita setting juga OSPF nya. Dan enable configure terminal router OSPF 10. Dan kita masukkan network yang ada di bawahnya, yaitu 19.168.14.0 wildcard area 0. Dan 114 kita perkenalkan, 115 juga kita kenalkan, 116 dan 116 kita perkenalkan, dan 117 juga kita perkenalkan, serta 131 juga kita perkenalkan. Oke, sudah muncul ya. Jika sudah ada seperti ini berarti dia sudah terhubung. Nah, kita coba dulu uji aktivitasnya dari sini ke sini. Sudah successful dari perangkat fisik sini ke sini. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Dari sini ke sini sudah successful. Dari sini ke sini juga sudah successful. Dari sini ke sini successful, dari sini ke sini sukses.
Oke, dari sini ke sini sudah successful. Oke, sudah terhubung. Untuk perangkat yang ada di sebelah kanan juga sudah terhubung. Kita coba menghubungkan perangkat yang sebelah kiri juga sebelah kanan, apakah sudah terhubung atau belum. Kita coba dari router ini ke sini, kita kirim lagi, sudah successful. Dan dari router sini coba ke router sini, successful. Coba dari perangkat sini, kita hubungkan perangkat sini, successful, sudah terhubung. Dari sini ke sini terhubung, sini ke sini terhubung, dari sini ke sini terhubung, sudah successful. Bisa juga kita mengatur konektivitasnya melalui ping. Sini kita ping 10.2 ya, ping 92.98.10.2. reply from sudah terhubung ya. Kita tracer 192.168.10.2 tracer. Oke, kita lihat dia melalui jalur mana saja. Oke, di sini dia melalui IP 112 ya. Oke, di sini kemudian dia melalui 119. Oh, dia melalui sini. Sudah melalui sini, kemudian dia masuk ke 121. Kemudian dia masuk ke 121.2. Oke, dia masuk ke sini 121.2. Kemudian dia masuk ke 132.1, dia masuk ke sini. Kemudian masuk ke 60.1, yaitu 60.1 ada di sini. Dan dia masuk ke IV ini, baru terhubung. Kita juga bisa men-tracer. Coba kita ping dari sini ya, dari sini kita menuju ke sini ngepingnya, dan kita ping 192.168.113.2 reply from sudah terhubung. Dan kita tracer juga 198.103.2. Oke, dia melalui IP dari 30.1. Oke, dia masuk ke 80.2. Oke, dia masuk ke 118. Oke, dia masuk sini 121, baru dia masuk ke 121, baru 113.2. Oke, terhubung dan sukses. Kemudian kita coba juga ping dari sini menuju ke sini. Oh, dari sini saja. Dari sini kita ping menuju ke sini. Kita ketik ping 298, kita ping arah ke sini, yaitu 110.2. Sudah reply from, sudah terhubung artinya. Dan kita tracer juga 192.98.0.2. Oke, ini jalur yang dilaluinya, yaitu dia melalui sini 20.1, kemudian dia melalui 70.2 melalui sini, kemudian 130.2, dan dia masuk ke sini 30.2, kemudian 118 masuk sini, dan baru dia terhubung ke sini. Dan ini juga kita buat redundant, seandainya juga jika kabel yang di sini kita putus atau di sini kita putus. Nah, ketika kita melakukan ping dari sini ke sini, dia akan tetap terhubung. Ping 192.168.113.2. Oh, dia masih
Uncribbable. Coba kita ulangi. Oke. Oke, coba kita ulang. Oke, dari sini 20 titik. Oke, coba kita kirim pesan lagi dari sini ke sini. Oke, mungkin sini masih line up di sini. Ya, kita lihat saja. Ini sini sudah successful dari sini ke sini juga. Di sini kita lihat dulu 30.2. Oke, sudah successful. Dari sini ke sini sudah successful. Sini coba ke sini sudah successful. Nah, kita coba kirim pesan lagi ke sini, sudah successful. Karena membutuhkan waktu dia ngebooting. Coba kita ping lagi, maka dia sudah terhubung, sudah bisa di tracer. Dan kita ping lagi, dia sudah TTL, sudah reply from, sudah terhubung. Jadi jalur redundant, jika salah satu jalurnya terputus, dia bisa melalui jalur yang lainnya. Oke, cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.